Dampak imigrasi penduduk, Pak. Dulu ada bangsa India, sekarang nggak ada India, hampir punah. Aborigin di Australia, sekarang aborigin hampir punah. Dan saya sedikit puisi yang menggelitik saya potong puisinya ini. Sungguh Jaka tak mengerti mengapa ia dipanggil ke sini. Dilihatnya Garuda Pancasila tertempel di dinding dengan gagah. Dari mata burung Garuda ia melihat dirinya. Dari dada burung Garuda ia melihat desa. Dari kaki burung Garuda ia melihat kota. Dari kepala burung Garuda ia melihat Indonesia. Lihat, hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami punya. Lihat, padi menguning, menghiasi bumi sekeliling, desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jaka terus terpana, entah mengapa meneteskan air mata itu ia yang punya. Ini adalah tangisan di suatu wilayah, yaitu dulu di daerah tersebut adalah pulau yang dihuni Melayu. Di Singapura, Melayu dulu sana, sekarang menjadi seperti ini. Kalau kita tidak waspada, suatu saat Bapak Ibu sekalian dulu sini, anak cucunya tidak tinggal lagi di sini di pinggiran. Kita menantikan berita Nusantara. Panglima TNI Gatot Nurmantio membantah terlibat dalam upaya makar seperti yang dirilis media online nasional. Gatot menyebut tulisan itu sebagai berita bohong atau hoax. Hal ini disampaikan Gatot usai menghadiri acara Dharma Santi Nasional perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Salah satu situs berita nasional mempublikasikan tulisan seorang jurnalis asing, Alan Nairn. Alan adalah seorang jurnalis lepas dari Amerika Serikat. Alan menulis bahwa ada skenario menumbangkan Jokowi lewat aksi-aksi demonstrasi semasa Pilkada DKI. Alan menuding sejumlah tentara aktif, purnawirawan jenderal, politisi diduga merancang skenario makar. Meski merasa dirugikan, Gatot merasa tulisan itu palsu dan tanpa bukti. Namun Jenderal TNI ini tidak akan menempuh jalur hukum terhadap media yang memuat ataupun kepada Alan Nairn. Saya tidak akan menanggapi, ya kan, karena terlalu kecil bagi saya untuk nanggapin itu. Ya, kalau hoak ngapain harus tanggapi, ya? Gitu. Pak, soal Mabes Polri, Mabes Mas TNI akan melakukan gugatan. Itu kan kemungkinan gugatan. Tapi kalau kecil kayak gitu ngapain saya harus gugat yang kecil-kecil kayak gitu kan? Tapi kalau orang tidak dilanjutkan gugatannya. Ya? Siapa yang mengatakan gugatan? Kemungkinan kata Kapuspen, ya. Tanya sama saya, hal yang kecil kayak gitu tanggapin ngapain? Kan gitu. Media aja cari informasi benarkah itu tidak kan gitu. Itu aja. Kalau saya ngapain? Kalau saya harus melawan hukum dengan yang kecil-kecil gitu kan terlalu rendah. Pemungutan suara ulang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pagi ini dilakukan di 2 TPS, yakni salah satunya di TPS 01 Gambir. Selengkapnya kita bergabung dengan Nadia Atmaji, langsung dari TPS 01 Gambir, Jakarta Pusat. Nadia, apakah saat ini pemungutan suara sudah dilakukan? Alka, hingga saat ini berdasarkan pantauan kami belum dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir. Di belakang saya ini merupakan TPS yang sejak tadi masih terus melakukan persiapan. Sejak pukul 6.30 tadi persiapan yang dilakukan berupa pemasangan meja, kemudian untuk menaruh logistik yang ada seperti kotak suara, bilik suara, dan juga surat suara untuk kemudian digunakan pada pemungutan suara ulang. Dijadwalkan pemungutan dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ada 624 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS ini dan juga ada 5 orang daftar pemilih tetap tambahan yang baru bisa mencoblos pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
Alka. Ya Nadia, apakah pemungutan suara sudah mulai dilakukan saat ini? Ya, meski kami bisa menjelaskan ya, tadi pemungutan suara belum dilakukan, akan segera dilakukan dengan cara dimulai dengan pembacaan sumpah, kemudian membuka pertama kali segel dari kotak suara dan surat suara. Dan alasan dari pemungutan suara ulang ini adalah karena adanya rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan yang mendapatkan laporan bahwa di TPS ini ada penyalahgunaan formulir C6. Formulir C6 digunakan oleh orang yang tidak tertera namanya dalam formulir tersebut, yaitu atas nama Sukadiah digunakan oleh Hasilah, sementara atas nama Saini digunakan oleh bayi. Dan kemudian karena inilah dilakukan pemungutan suara ulang yang disebarkan formulir C6-nya mulai dari kemarin malam, yaitu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, kemudian hingga pagi ini juga masih dilakukan. Dan warga di sini cukup antusias meskipun mereka bingung untuk mengapa bisa dilakukan pemungutan suara ulang kembali. Berikut pernyataan selengkapnya dari warga. KPPS 01 Kelurahan. Menyayangkan nggak adanya pengulangan suara ini? Ya otomatis sudah menyayangkan ya, karena jeripaya yang kemarin petugas itu kan nggak ada artinya kan dengan diulangin ya. Akhirnya kan banyak yang warga otomatis nggak bakal banyak yang nggak datang kayak kemarin gitu, nggak semeriah kemarin gitu. Baik. Alka. Ya, Nadia Atmaji melaporkan langsung dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini TPS 19 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur menggelar pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Gubernur DKI Jakarta. PSU di lokasi ini dilakukan atas rekomendasi Panwaslu DKI Jakarta. Rekan kami Livia Ramadhanti akan melaporkannya langsung untuk Anda. Livia, bagaimana jalannya pemungutan suara ulang di TPS 19 dan apa sebenarnya alasan dilakukannya pemungutan suara ulang ini? Ya Zilvia, pemungutan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur ini sudah dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini memang calon pemilih masih terus berdatangan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebelumnya memang pemungutan suara ulang ini baru diinformasikan oleh KPU DKI Jakarta pada malam kemarin, tepatnya pada pukul 19 malam ini baru diinformasikan kepada warga setempat bahwa akan dilakukan pemungutan suara ulang pada pagi hari ini. Nantinya pemungutan suara ulang ini atau warga masih dapat diperkenankan untuk mengambil formulir C6 yang memang dari yang kami pantau masih terus dibagikan oleh panitia penyelenggara pemilu. Saat ini memang nanti dijadwalkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini pemungutan suara ulang akan selesai diselenggarakan oleh KPPS setempat, dan dapat kami informasikan di lokasi ini atau TPS 19 ada sekitar 661 daftar pemilih tetap dan juga 8 pemilih tambahan. Sedangkan tadi informasi yang kami himpun juga memberitahukan bahwa jumlah surat suara saat ini ada 678 dengan cadangan surat suara 2,5%. Dan alasan dari penyelenggara pemilu sendiri ini melakukan pemungutan suara ulang di TPS 19 ini dikarenakan adanya temuan bahwa warga menggunakan formulir C6 milik orang lain pada penyelenggaraan pemilu 19 April kemarin. Zilvia. Livia Ramadhanti melaporkan langsung, terima kasih. Dua kali pilkada langsung DKI yaitu pilkada 2012 dan 2017 berlangsung panas dengan dibumbui isu sara dan perang di media sosial. Namun dari dua event politik yang panas ini, publik justru bisa menyaksikan sportivitas dan kematangan demokrasi yang luar biasa.
Hari Kamis pagi 20 Februari atau sehari setelah pemilihan kepala daerah DKI digelar, calon gubernur Anies Baswedan yang menurut hasil hitung cepat unggul di Pilkada DKI menyambangi Balai Kota Jakarta. Anies disambut petahana Basuki Cahayapurnama yang tak lain adalah rivalnya di Pilkada DKI. Pertemuan berlangsung singkat, kurang lebih 30 menit. Namun, pertemuan singkat ini sudah memberi makna yang besar bagi rekonsiliasi Jakarta yang sempat terpolarisasi dalam dua kubu jelang pilkada. Adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan. Terus saya juga jamin pendukung saya nggak bakal ribut lah, nggak bakal ribut, saya jamin, saya bilang. Pertemuan Anies dan Ahok pasca pilkada merupakan penanda penting bagi kematangan berdemokrasi di ibu kota. Setelah berbulan-bulan terlibat dalam perang kata-kata yang tajam, kedua tokoh yang menjadi simbol bagi pendukung masing-masing ini rujuk dalam suasana yang sejuk. Tradisi sportif di kompetisi demokrasi Jakarta sejatinya sudah diperlihatkan 5 tahun lalu. Ya, usai pilkada tahun 2012, petahana Fauzi Bowo yang kalah di pilkada langsung mengundang rivalnya Joko Widodo ke Balai Kota. Fauzi yang akrab disapa Foke bahkan mengajak keliling Jokowi di kantor gubernur sekaligus memperkenalkan bawahannya kepada Jokowi. Di Pilkada DKI 2017 ini, sportivitas politik bukan hanya bisa disaksikan dalam pertemuan Anies dan Ahok saja. Sebelumnya, sportivitas politik juga diperlihatkan oleh pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Begitu kalah di putaran pertama, Agus langsung mengucapkan selamat kepada dua pasangan yang lolos ke putaran kedua, Ahok Jarot dan Anies Sandi. Begitu juga di putaran kedua. Tahu bahwa berdasarkan hitung cepat, suara Ahok Jarot kalah dari Anies Sandi, pasangan petahana ini langsung mengucapkan selamat pada rivalnya. Berdasarkan hasil penghitungan quick count, pasangan Pak Anies dan Pak Sandi unggul. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan selamat pada beliau. Sportivitas politik seperti inilah yang dibutuhkan di era demokrasi dan keterlibatan media sosial yang intens seperti saat ini. 5 tahun terakhir, teknologi informasi begitu maju yang memungkinkan setiap orang ikut aktif berkomunikasi lewat media sosial. Namun, alih-alih memberikan pencerahan politik, media sosial yang tak terkontrol justru menyodorkan kekeruhan suasana. Jagat media sosial pun diwarnai dengan hujatan, makian, dan ancaman, serta bertebarnya propaganda hitam. Jika acuannya adalah media sosial, mungkin orang akan berpikir Indonesia sudah di ambang perpecahan. Tapi ternyata realitas dunia maya ini berbeda jauh dibanding dunia nyata. Iya, di dunia nyata, masyarakat justru mampu menunjukkan kedewasaan politiknya secara sangat baik. Ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI yang kondusif, pra dan pasca pemilihan. Kalau kita lihat yang istilah saya perang di media sosial itu tidak menjadi masalah. Jangan sampai pada tingkat implementasinya. Contoh sportif yang ditunjukkan para kandidat menjadi penegas kedewasaan politik. Para pemimpin di negeri ini pun tak lupa ikut mendorong persatuan demi langkah maju berikutnya. Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita, karena kita ingat kita semua adalah bersaudara. Jadi mulai hari ini selesai sudah persoalan di masyarakat itu, tidak ada masalah agama, tidak ada masalah ideologis, tidak ada masalah kemasyarakatan. Mulai kembali kita semua membangun bangsa ini dan khususnya membangun Jakarta. Ya, pertandingan kompetisi sudah selesai, tutup buku lama, buka buku baru. Mereka adalah milik semua warga ibu kota. Jakarta sekali lagi
lulus ujian dalam berdemokrasi. Tapi, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi mengawasi kinerja pemimpin. Memilih dengan baik dan menerima hasil pilihan secara baik mesti diikuti dengan kesediaan untuk mengawal pemimpin dengan baik pula agar bekerja serius bagi seluruh warganya. Selamat untuk masyarakat Jakarta. Di era pilkada langsung, belum ada petahana yang berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode kedua. Apa sebabnya? Kami akan hadirkan kembali ulasannya.